Desaku terletak di pelosok yang dikelilingi perkebunan dan hutan. Suasana masih asri dengan pemandangan yang indah. Udara pagi yang sejuk, serta nyanyian burung yang seakan pagi itu menyambut kepulanganku dari kota. Pada pagi hari, masyarakat desa terlihat berbondong-bondong pergi berkebun, karena mayoritas masyarakat desa kami adalah petani. Anak-anak sekolah juga bergegas menuju sekolah. Pada pagi hari menambah suasana desa yang kental. Saat itu, aku sedang pulang kampung selama liburan sekolah. Orang tuaku sehari-harinya berdagang dan memiliki toko di rumah kami. Tokoku hanya menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari. Jadi pagi hari selalu ramai karena warga desa banyak berbelanja di toko kami sebelum pergi berkebun. Suatu hari, orang tuaku pergi ke kota untuk membeli barang dagangan. Mereka akan pergi sekitar seminggu. Pada akhirnya, aku yang harus menjaga toko sendirian. Biasanya, warga desa akan berbelanja pada sore hari untuk keperluan di malam hari. Dengan begitu aku bisa menutup toko lebih awal sekitar pukul 9 malam. Sudah beberapa hari berlalu sejak aku ditinggal sendiri oleh orang tuaku. Pada suatu malam, ada seorang wanita muda datang ke tokoku ingin membeli sebungkus garam. Aku tidak memperhatikan wajahnya karena wanita itu menunduk dan aku hanya menganggap wanita itu hanya warga biasa. Menurut kepercayaan kami, membeli garam di malam hari tidak diperbolehkan karena dianggap memiliki hubungan dengan hal-hal negatif dan mistis. Dengan berat hati aku kemudian mengatakan bahwa garam sudah habis. Ibu itu hanya mengangguk dan pergi. Meskipun aku tidak curiga, namun ada sesuatu yang aneh mengganggu pikiranku. Keesokan malamnya, ia kembali ingin membeli sabun bayi. Karena sabun bayi masih tersedia, aku memberikannya dan menerima uangnya. Saat itu, aku bertanya dari desa mana ia berasal. Ibu muda itu menjawab bahwa dia dari desa sebelah, desa yang berada sekitar 3 km dari desaku. Aku tertegun sejenak mendengar jawabannya, namun pikirku, mungkin itu hal wajar. Mungkin toko di desanya yang menjual sabun bayi kehabisan stok. Pada pagi hari, saat banyak warga yang datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko kami. Aku menceritakan kejadian malam sebelumnya bahwa ada seorang ibu yang berasal dari desa sebelah datang ke toko untuk membeli sabun bayi. Salah satu ibu yang merupakan tetanggaku bertanya, bagaimana ciri dari wanita itu? Aku pun menjelaskan bahwa cirinya seperti ibu-ibu muda pada umumnya yang memakai dasteran dengan rambut yang terurai namun sedikit berantakan. Ibu yang bertanya itu pun memberitahukan bahwa hati-hati menerima pembeli jika sudah larut malam. Saya pun mengangguk dan tersenyum menerima nasihatnya. Pada malam hari, ibu muda itu datang kembali saat aku hendak menutup toko. Aku bertanya, ibu ingin beli apa? Ibu itu menjawab, aku ingin membeli minyak bayi. Tanpa basa-basi, aku pun mengambil minyak bayi dan memberikannya. Uang yang ia berikan berjumlah Rp20.000, sedangkan harga minyak bayi hanya Rp15.000 sehingga uangnya lebih. Saat aku ingin memberikan sisa uangnya, namun ternyata uang Rp5.000 tidak ada di laci. Lalu aku meminta izin ke ibu itu untuk mengambilnya di dalam rumah dulu. Ia pun mengangguk sebagai tanda persetujuan. Saat aku kembali ke toko dan ingin mengembalikan sisa uangnya, namun ibu itu sudah tidak ada di tempat. Aku keluar toko mencarinya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku berpikir besok saja akan ku kembalikan ketika ibu itu berbelanja lagi. Malam berikutnya ibu itu datang kembali di waktu yang sama saat aku hendak menutup toko. Dengan sedikit bercanda, aku mengajak ibu itu berbicara. Akhirnya ibu datang lagi. Aku sudah duga ibu akan datang di jam segini. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Ibu itu hanya tersinggung membalas candaanku. Aku menyampaikan bahwa kemarin uangnya ibu ada sisa Rp5.000. Dia membalasnya hanya dengan mengangguk. Aku pun kembali bertanya, ibu ingin beli apa? Dia menjawab ingin membeli sampo bayi. Ibu punya bayi ya? Soalnya tiap malam belanja peralatan bayi. Ia pun menjawab dengan anggukan dan senyuman. Sebelum aku memberikan sisa uangnya,
Aku kembali bertanya kepada ibu itu, "Ibu kesini naik apa?" Desa ibu dengan toko aku berada jauh dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 30 menit dengan mengendarai motor. Ibu itu menjawab sambil tersenyum, "Saya kesini terbang, Dek." Mendengar jawaban ibu itu, saya tertawa, lalu memberinya sisa kembalian uangnya. Aku mengikutinya keluar dari toko. Saat kami tiba di depan toko, ibu itu berbalik ke arahku sambil tersenyum. Kemudian ia terbang menjauh dari toko sambil ketawa cekikikan. Saat itu aku tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa termenung karena syok akan kejadian itu, seakan-akan jantungku copot. Ketika tersadar kembali, aku bergegas menutup pintu toko dan memeriksa uang yang ia berikan. Saat membuka laci, aku terkaget ternyata semua uang yang diberikan oleh ibu itu berubah menjadi dedaunan kering. Keesokan paginya, dengan kepala yang masih penuh dengan keheranan dan ketakutan, aku bercerita kepada tetanggaku yang kebetulan datang berbelanja tentang pengalaman yang aneh semalam. Mereka mendengarkan dengan serius, wajah mereka terlihat cemas. Tadi malam, aku ditemui oleh seorang ibu muda yang selalu membeli perlengkapan bayi di toko. Setelah keluar dari toko, tiba-tiba dia terbang melayang membuat aku syok. Lalu aku berlari masuk toko dan melihat uang yang dia berikan berubah menjadi daun kering, ucapku dengan suara ketakutan. Tetangga-tetanggaku saling pandang, wajah mereka pucat. Salah seorang pria tua yang berada di antara mereka mulai bercerita bahwa ada cerita lama di desa sebelah tentang seorang ibu muda yang meninggal dalam keadaan hamil. Ia merupakan penduduk desa tetangga yang kehilangan nyawa saat hendak melahirkan anak pertamanya. Namun, ia meninggal dengan begitu cepat sehingga ia tidak dapat menerima bantuan medis tepat waktu. Bapak itu mengatakan bahwa wanita muda itu sering muncul pada waktu-waktu tertentu mencari perlengkapan bayi untuk anaknya yang tak pernah lahir. Hal yang membuat mereka terkejut adalah setiap kali ibu itu muncul, uang yang ia berikan untuk dibayar selalu berubah menjadi daun kering setelah ia pergi. Mendengar cerita itu, hatiku berdesir, aku tidak bisa percaya bahwa aku telah bertemu dengan arwah ibu muda yang begitu pilu. Aku bertanya pada tetangga-tetanggaku, apa yang seharusnya aku lakukan jika ia muncul lagi. Tetangga-tetanggaku berpandangan sejenak, lalu salah seorang dari mereka memberikan saran dengan suara hati-hati. Jika ibu itu muncul lagi, jangan menolak atau mencoba mengusirnya, biarkan dia mendapatkan apa yang dicarinya. Dan ketika dia pergi, segera pergilah ke tempat yang aman dan berdoalah untuk kedamaian rohnya. Aku merenung sejenak, mencerna saran mereka. Keesokan malam, ketika toko hampir ditutup, ibu muda itu datang lagi. Dia tersenyum padaku, dan aku mengingatkan diriku sendiri untuk tetap tenang. Aku melayani pembeliannya seperti biasa, memberikannya perlengkapan bayi yang ia inginkan. Setelah menerima barang, ibu itu memberikan uang, dan aku tidak lagi terkejut saat melihat bahwa uang itu berubah menjadi daun kering di tanganku. Aku memperhatikan senyumnya yang tulus, seolah-olah dia menghargai bantuan yang aku berikan. Setelah ibu itu pergi, aku langsung menuju ke tempat yang aman, seperti yang dianjurkan oleh tetangga-tetanggaku. Di sana, aku duduk bersila, menutup mata, dan membuka hatiku untuk berdoa. Aku berdoa agar roh ibu muda itu menemukan kedamaian, dan bayinya juga mendapatkan kebahagiaan di alam sana. Setelah malam itu, roh ibu muda itu tidak pernah datang lagi. Liburan sekolahku berakhir, dan aku kembali ke kota dengan bekal pengalaman yang luar biasa. Meski awalnya penuh ketakutan, aku belajar menerima keberadaan ibu itu sebagai suatu kebenaran mistis yang melebur dengan kehidupan sehari-hari desaku. Dan begitulah, cerita tentang ibu yang datang membeli perlengkapan bayi menjadi cerita legenda di desaku.